namun mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi tombak pembunuh dewa milik Wang Lin. Ketika tombak pembunuh dewa bersiul, itu sangat cepat di luar imajinasi. Salah satu tubuh iblis kuno tertusuk tombak. Itu berubah menjadi energi iblis tak berujung yang sepertinya tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, tubuh iblis kuno itu menghilang. Pupil iblis angin menyusut. Pada saat hidup dan mati, dia memuntahkan darah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya dengan cepat membentuk tanda aneh dan dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Penghancuran bendera." Bendera hijau yang membentuk ketiga hantu itu berputar dengan cepat dan kemudian runtuh di bawah komando iblis angin. Dampak kuatnya berubah menjadi naga hijau yang menyerang tombak pembunuh dewa. Ketika bendera kecil runtuh, dewa kuno dan iblis kuno yang tersisa runtuh. Mereka memasuki naga hijau dan membuatnya semakin kuat. Tombak pembunuh dewa dan naga hijau bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka bersentuhan, sebuah bola selebar 1000 kaki muncul di antara dua harta karun itu. Bola ini berisi gas hitam dan hijau yang terus saling bertarung. Bola itu juga berkedip di sepanjang tepinya, dan suara letupan terus keluar dari dalamnya. Tekanan destruktif yang mengerikan mengelilingi area tersebut dalam sekejap. Ini adalah pertarungan antara harta karun dewa kuno dan klan iblis kuno. Salah satunya adalah tombak pembunuh dewa kerajaan dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 harta iblis kuno generasi pertama. Keduanya hanyalah ilusi, tetapi sangat kuat. Gas hitam di dalam bola itu dipenuhi dengan keagungan, seolah segala sesuatu sebelumnya harus dihancurkan. Gas hijau itu berjuang sekuat tenaga, namun tidak bisa lepas dari nasib terpaksa mundur. Saat gas hijau surut, seluruh bola menjadi hitam. Tepat pada saat ini, bola itu terbelah. Ada suara menggetarkan surga yang bergema di dunia. Gemuruh yang menggelegar bisa mengguncang awan dan merobek langit. Saat suaranya bergema, sekali lagi memicu gelombang laut. Di bawah pengaruh keruntuhan, naga hijau itu roboh dan menghilang. Tombak pembunuh dewa menembus dan menyerang iblis angin. Iblis angin mengeluarkan darah. Harta karunnya telah dihancurkan, dan meskipun itu hanya ilusi, itu masih terkait dengan energi iblisnya. Terluka parah, dia melihat tombak pembunuh dewa mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia segera mengejar. Iblis angin menjadi sangat marah dan mengutuk, "Saya tidak terlibat dengan masalah antara kamu dan Yao Qikui. Anda terus mengklaim karmanya, karma. Aku adalah iblis angin, bukan karma sialan. Kamu awalnya berada di luar karma ini, tetapi kamu secara paksa bergabung. Jika kamu memilih untuk menyerahkan tubuh Yao Qikui, aku bisa melepaskanmu. Omong kosong, aku hanya tinggal kenangan. Bagaimana caranya aku pergi?" Iblis angin menggertakkan giginya. Dia dalam hati menyesal bergabung dengan Yao Qikui. Meskipun iblis angin tidak memahami karma, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia telah memasuki situasi yang tidak dapat dia hindari. Tombak pembunuh dewa mendekat dan hendak mengejar iblis angin ketika mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan tubuhnya bergerak. Kemudian tangan raksasa yang terbuat dari air keluar dari laut dan melewati tempat Wang Lin berada, dan meraih tombak pembunuh dewa. Tangan itu dengan kejam meremas tombak pembunuh dewa, menyebabkan tombak itu memancarkan cahaya hitam yang kuat. Episode 1036 Namamu Yao Qikui. Pembatasan bunga di Gua Kaisar Langit sepenuhnya diaktifkan oleh pertarungan antara Wang Lin dan Iblis Angin. Tangan besar itu meraih tombak pembunuh dewa dan segera mencoba menariknya ke bawah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Runtuh." Setelah dia berbicara, cahaya hitam dari tombak pembunuh dewa semakin kuat hingga menjadi seperti matahari hitam. Bahkan lengan yang dibentuk oleh lautan tampak hitam karena cahaya. Saat cahaya hitam ini mencapai batasnya, ledakan keras bergema di seluruh dunia dan kekuatan penghancur yang dahsyat melanda. Lengan yang terbuat dari air laut itu roboh dan bahkan air laut itu sendiri pun menghilang. Namun ekspresi Wang Lin tidak hanya tidak rileks tetapi menjadi lebih serius. Bahkan ekspresi iblis angin berubah saat dia menatap laut. Mengaum. Raungan pelan datang dari laut. Raungan ini sangat menggetarkan dan berubah menjadi gelombang suara yang bergema di seluruh dunia. Gemuruh yang menggelegar tidak bisa menutupi suara gemuruh ini. Pada saat yang sama, lautan bergolak hebat dan mulai naik. Murid Wang Lin menyusut dan pemandangan di depannya membuatnya terkesiap. Ini bukanlah air yang naik ke udara, tapi sosok humanoid yang terbentuk di lautan yang sedang duduk. Ini adalah raksasa yang ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Hanya duduk saja sudah terasa seperti hendak menembus langit. Tubuhnya yang besar terdiri dari air, dan ketika ia duduk, dasar laut yang dalam terlihat.
Lautan sudah tidak ada lagi. Hanya raksasa yang terbuat dari air laut ini yang tersisa. Raksasa laut. Mustahil melihat dengan jelas penampilannya dengan fitur wajahnya yang kacau, tapi telinganya yang besar membuatnya tidak terlihat seperti seorang kultivator. Ia dengan dingin menatap Wang Lin kecil dan iblis angin di langit. Kemudian perlahan-lahan ia mengangkat tangannya, yang memicu gelombang besar, dan meraih ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum itu mendekat, suara gemuruh keras menyerbu ke arahnya seperti embusan angin. Wang Lin segera mundur dan menghindari telapak tangan yang mendekat. Pembatasan belaka yang dibentuk oleh embun. Saya tidak menganggap Anda layak untuk saya perhatikan. Dua bola api muncul di mata Wang Lin dan tato burung vermilion di tubuhnya bersinar merah. Saat tangan raksasa itu menyapu, Wang Lin membuka lengannya dan lautan api keluar dari tubuhnya. Saat lautan api muncul, ia mulai menyapu area tersebut saat energi asal Wang Lin melonjak. Dalam sekejap mata, itu memenuhi langit dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit tertutup lautan api, dan di bawahnya ada raksasa yang terbuat dari air laut. Saat lengan raksasa itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh di dalam lautan api. Kehendak Wang Lin dimasukkan ke dalam nyala api dan seluruh lautan api turun dari langit ke arah raksasa itu. Lautan api berjatuhan seperti hujan api yang menimpa raksasa laut itu. Nyala api mengeluarkan panas tinggi bahkan sebelum mendekati raksasa itu. Iblis angin melihat ini dari kejauhan dan tersentak. Dia semakin takut pada Wang Lin sekarang. Hampir dalam sekejap, lautan api berkumpul dari segala arah di sekitar raksasa laut itu. Uap air dalam jumlah besar menyebar sebagai kabut putih berbentuk cincin. Raksasa laut itu meraung sekali lagi. Saat ia meraung, seolah-olah semua air di dalam tubuhnya mendidih, lalu tiba-tiba tersebar ke segala arah. Sepertinya laut ingin melahap langit. Dari kejauhan, Anda tidak akan bisa mengetahui bahwa Wang Lin sedang bertarung, karena sepertinya langit dan lautan sedang bertarung satu sama lain. Lautnya megah dan langsung mengarah ke lautan api di langit. Dalam sekejap, gelombang dahsyat yang seperti tembok yang menghubungkan ke langit menyapu. Itu membentuk sebuah cincin dan mulai berkontraksi ke arah tengah seperti orang gila. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Saat tembok laut ditutup, seluruh api segera padam. Dinding itu menyusut hingga hanya berjarak 1000 kaki dari Wang Lin, dan semua api yang disentuhnya telah runtuh. Saat berkontraksi, wajah raksasa muncul di dalam dinding ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin. Ini adalah wajah raksasa laut. Saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan membuka mulutnya. Ia kemudian menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Nyala api di mata Wang Lin menyala terang dan tato burung vermilion menyinari pakaiannya. Sambil berpikir, tangisan burung vermilion datang dari dalam tubuhnya. Teriakan burung vermilion ini sangat kuat dan agung. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin mulai terbakar dan burung vermilion merah keluar dari tubuhnya dan membuka sayapnya. Pada saat ini, lautan api yang tak terlukiskan muncul. Saat mulut raksasa laut itu tiba, jejak niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Burung vermilion flame." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, burung vermilion di atasnya tiba-tiba melebarkan sayapnya dan nyala api yang tak berujung meletus dan menyebar ke segala arah. Nyala api ini tidak terbatas, dan saat menyebar, raungan menyedihkan datang dari raksasa laut saat ia terpaksa mundur. Bahkan gelombang seperti dinding yang berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin segera menguap ketika bersentuhan dengan api. Air berubah menjadi kabut dan terdorong kembali. Ia mundur beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat mendekat. Namun, api burung vermilion mengejarnya. Pada saat ini, dinding air menghilang dan mengembun kembali menjadi raksasa laut. Namun, ukuran raksasa laut itu telah berubah drastis. Tingginya sekarang kurang dari 10.000 kaki, dan tidak lagi duduk melainkan berdiri. Saat raksasa laut itu terbentuk kembali, nyala api burung vermilion turun dan mengelilingi raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke depan. Burung vermilion menjerit lagi. Itu berubah menjadi bola api dan meluncur seperti meteor menuju raksasa laut. Ia menerobos air laut dan masuk ke dalam raksasa laut. Raungan menyedihkan terus datang dari raksasa laut itu. Itu sudah dikelilingi oleh api, dan ketika burung vermilion menyerbu masuk, bahkan bagian dalamnya pun terbakar. Saat raksasa laut itu terbakar baik dari dalam maupun luar, ia melambaikan tangannya seolah sedang meronta. Namun, ia tidak dapat menghentikan air yang membentuk tubuhnya untuk berubah menjadi gas yang memenuhi langit. Hal ini membuat iblis angin menunjukkan ekspresi yang sangat pahit. Dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dia dan Wang Lin, dan ini membuatnya merenung dalam diam.
Namun, ada kilatan kekejaman di matanya yang dipenuhi rasa frustrasi. Saat raksasa laut itu berjuang dengan sia-sia dan tubuhnya terus menghilang menjadi kabut, tubuhnya menjadi semakin kecil. Tepat ketika ia akan menghilang sepenuhnya, raksasa laut itu mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh tubuhnya mulai berkontraksi hingga hanya tinggal setetes air. Kemudian secara tak terduga ia menerobos api dan langsung menyerang Wang Lin. Burung vermilion menangis sekali lagi dan mengejar tetesan air itu dari dekat. Tetesan airnya begitu cepat hingga langsung mendekati Wang Lin. Ini jelas merupakan perjuangan terakhirnya sebelum kematian. Tapi Wang Lin tidak panik, dan kilatan cahaya biru muncul dari mata kanannya. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Terdengar suara gemuruh ketika hantaman kuat menghantam perisai cahaya biru. Benda itu terdorong mundur beberapa inci oleh kekuatan tersebut, namun tidak retak. Itu memblokir serangan tetesan air. Pada saat yang sama, burung vermilion mendekat dan mengelilingi tetesan air dengan panas yang tak terbayangkan. Tetesan air menjadi semakin kecil sebelum akhirnya menghilang setelah raungan terakhir. Raungan raksasa laut masih bergema di langit. Namun, saat tetesan air terakhir menghilang, seluruh langit bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Saat ini, langit seakan terkoyak, dan dasar laut hancur sedikit demi sedikit. Keruntuhan ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum langit hancur. Dasar laut juga hancur dan memperlihatkan warna hijau di bawahnya. Seluruh dunia ini hanyalah setetes embun di daun sekuntum bunga. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di ladang bunga tempat dia jatuh sebelumnya. Saat dunia lautan runtuh, iblis angin menyerang dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah menerobos batasan lain untuk melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, sosok Wang Lin muncul. Karena ketakutan, iblis angin hendak mundur ketika suara dingin memasuki telinganya. Berhenti. Tubuh iblis angin tiba-tiba berhenti. Meski dia pulih dalam sekejap, itu sudah cukup bagi Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk bekas luka di wajah iblis angin. Dengan suara mendesis, bekas luka di wajah iblis angin menghilang, memperlihatkan kulit putih di bawahnya. Yao Qikui, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ini akan menghapus karma kami dan membiarkanmu bertemu ayahmu. Setelah itu, kita akan menempuh jalan masing-masing dan tidak pernah bertemu lagi. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Setiap kali dia menekan, salah satu bekas luka iblis angin akan hilang. Tangannya sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan. Sebelum mantra stop berhenti bekerja, mantra stop yang lain digunakan. Ketakutan memenuhi mata iblis angin. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Lin. Saat tangan kanan Wang Lin terus bergerak, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya pada iblis angin perlahan menghilang hingga tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, iblis angin kembali ke dirinya yang cantik sebelumnya. Kulit putihnya yang seperti batu giok sepertinya akan hancur hanya dengan hembusan nafas. Warnanya yang jernih memancarkan pesona yang istimewa. Untuk sesaat, Wang Lin mengira dia bisa melihat Yao Qikui dari saat itu. Akhirnya, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis iblis angin. Tubuh iblis angin segera bergetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menggunakan mantra teleportasi aneh itu ketika pertempuran dimulai. Dia bisa saja melukainya dengan serius, tapi dia malah memilih untuk hanya menunjuk ke antara alisnya. Pada saat krisis itu, dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun, ketika Wang Lin menunjuk ke antara alisnya lagi, iblis angin sepertinya menyadari sesuatu. Poin pertama adalah menyatukan ingatanmu dan Yao Qikui dan menciptakan sebuah celah. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk penyelamatan. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri sambil menunjuk iblis angin untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika iblis angin melihat tatapan ini, rasa dingin menyapu hatinya. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu janjikan, membantu Yao Qikui membalas dendam, maka kamu akan menjadi bagian dari karma daripada gangguan. Jika itu masalahnya, aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu tidak melakukan itu. Saya tidak peduli Anda menipu Yao Qikui, tetapi Anda menghancurkan kesempatan bagi domain hidup dan mati serta domain karma saya untuk berkembang. Terlebih lagi, warisan Anda hanyalah kenangan, dan Anda yang sebenarnya sudah mati. Meskipun Anda menyebut diri Anda iblis, kamu hanyalah Yao Qikui. Kamu tidak bisa mati, karena kamu hanya tinggal kenangan. Cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Lalu dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menggunakan mantra melahap paling sombong yang diturunkan dari King Sui. Apa yang dia telan adalah energi iblis di dalam Yao Qikui.
Ketakutan di mata iblis angin mencapai batasnya ketika kekuatan isap ini muncul. Dia merasakan seluruh energi iblis di tubuhnya tersedot ke dalam mulut kultivator ini. Energi iblis keluar dari iblis angin dan tersedot ke dalam mulut Wang Lin. Akhirnya, bahkan kenangan yang terukir di dalam jiwa Yao Qikui juga dihirup oleh Wang Lin. Kamu seharusnya tidak meninggalkan kenanganmu di dalam Yao Qikui. Tidak ada kebencian di antara kita, jadi aku akan mencarikan wadah lain untukmu. Ketakutan di mata Yao Qikui menghilang dan tubuhnya bergetar. Kebingungan memenuhi matanya dan dia sangat lemah. Saat dia sadar, dia segera mundur beberapa langkah, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Kamu adalah... Yao Qikui menatap Wang Lin, tapi pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan kenangan apapun. Rasa takut tidak memiliki ingatan langsung muncul di wajahnya. Saat ini dia tidak berdaya, dan ketakutan di wajahnya jelas terlihat di mata Wang Lin. Namamu Yao Qikui, dan aku adalah temanmu, Yao Qikui. Yao Qikui bergumam pelan, tapi kebingungan masih memenuhi matanya. Namun, ada sedikit kewaspadaan dalam pandangannya pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya hantu keluar. Ini mengagetkan Yao Qikui, dan dia berseru dan mundur sekali lagi. Tatapannya tidak lagi hati-hati tetapi dipenuhi rasa takut. Setelah kehilangan semua ingatannya, dia seperti manusia fana yang melihat seorang kultivator menggunakan mantra untuk pertama kalinya. Stempel penyegelan surgawi neraka ke-18 muncul di hadapan Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke lapisan ke-14. Hanya ada satu jiwa di dalam lapisan ke-14. Jiwa ini dikelilingi kabut darah dan mengeluarkan kebencian yang sangat besar. Itu adalah leluhur darah. Episode 1037 Pertemuan. Ketika jari Wang Lin mendarat di stempel penyegelan surgawi neraka ke-18, ada kilatan cahaya merah. Seolah-olah cahaya berwarna darah memenuhi gua dan membuat bunga menjadi merah. Saat cahaya darah menjadi lebih terang, kabut merah keluar dari lapisan ke-14. Leluhur darah menatap Wang Lin dengan tatapan haus darah dari dalam kabut merah. Namun, dia segera menyadari kehadiran Yao Qikui dan menoleh. Dia terkejut sesaat dan kemudian ekspresinya menjadi lembut. Wajah Yao Qikui pucat saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Leluhur darah, saat itu aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu bertemu putrimu. Sekarang aku telah memenuhi janjiku. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut merah di sekitar leluhur darah menghilang. Ini membebaskannya dari kendali Wang Lin. Jiwa leluhur darah memerah dan perlahan-lahan berubah menjadi manusia. Dia menatap putrinya di hadapannya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Masalahnya dulu sudah selesai sekarang. Yao Qikui bersekongkol melawanku dan disegel selama ratusan tahun. Anda ingin membunuh saya dan berakhir seperti ini. Saya juga menjadi penyebab masalah ini karena Yao Qikui kehilangan ingatannya untuk menjadi boneka iblis angin untuk membalas dendam. Sekarang aku sudah menyelamatkannya, mari kita lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian berdua tidak lagi ada hubungannya denganku. Karma kita telah terhapuskan. Jika kalian terus menjeratku, jangan salahkan aku karena membunuh kalian berdua dan tidak mengizinkan kalian memasuki siklus reinkarnasi. Suara tenang Wang Lin mengandung sedikit rasa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke kejauhan. Leluhur darah, kamu tidak perlu kembali ke lapisan ke-14. Aku membebaskanmu untuk menemani putrimu. Ini adalah gua Kaisar Langit di negeri roh iblis. Kalian berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi sampai seluruh gua terbuka. Tatapan Yao Qikui tertuju pada punggung Wang Lin, dan dia diliputi kebingungan. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi juga tidak mau memikirkannya. Ada suara di benaknya yang memberitahunya bahwa masa lalunya seperti angin. Sekarang sudah hilang dan dia harus membiarkannya. Yao Qikui tahu itu suaranya, seolah itu adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan sebelum kehilangan ingatannya. Leluhur darah memandang Wang Lin, yang perlahan-lahan pergi, dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah segelnya dilepaskan, dia sadar kembali. Meskipun ia hanya jiwa, seseorang dengan tingkat kultivasinya dapat menemukan cara untuk mereformasi tubuhnya dan terus berkultivasi. Ketika sosok Wang Lin yang pergi memasuki matanya, tidak ada lagi kebencian yang dia miliki di masa lalu. Leluhur darah memahami bahwa jika Wang Lin ingin membunuh mereka, tidak perlu usaha apapun. Wang Lin tidak membunuh mereka dan malah memberinya kebebasan dan kehidupan baru putrinya. Setelah menghela nafas, kebencian tidak lagi penting. Yang penting adalah keselamatan putrinya. Meskipun dia tidak memiliki kenangan apapun, itu mungkin yang terbaik.
Setelah mengalami semua ini, leluhur darah merasa tua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membiarkan putrinya hidup damai. Lebih baik membiarkan semuanya berlalu. Leluhur darah memandang Yao Qikui dengan ramah dan dengan lembut berkata, "Nak, ikutlah ayah." Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia merasakan rasa percaya terhadap leluhur darah dari darahnya. Duo ayah dan anak itu perlahan-lahan pergi. "Ayah, apakah yang dia katakan tadi benar? Kebenaran dan kebohongan tidak lagi penting. Kita tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi." Saat leluhur darah berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Wang Lin. Dia bukan lagi seorang junior yang bahkan tidak perlu saya perhatikan. Hanya dalam beberapa ratus tahun ini, dia telah berkembang sedemikian rupa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bergerak maju. Metodenya dalam menangani karma terkait Yao Qikui mungkin tampak aneh dari sudut pandang orang lain. Namun, selama dia berpikir bahwa itulah yang seharusnya terjadi, maka itulah yang akan terjadi. Wang Lin perlahan-lahan menjauh selangkah demi selangkah. Aura yang kuat mulai berkumpul di tubuhnya, dan menjadi lebih kuat saat dia berjalan. Pada akhirnya, aura ini sangat mengerikan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah di bawah aura mengerikan ini. Setelah dia menyelesaikan masalah ini dengan Yao Qikui dan lolos dari karma itu, hati daunnya menjadi lengkap. Wang Lin bisa merasakan budidayanya yang stagnan mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Yao Qikui dan leluhur darah telah menghilang ke dalam batasan untuk menunggu hari di mana gua itu dibuka sepenuhnya. Melihat sekeliling gua, tidak ada orang lain yang tersisa di dalam gua. Kehancuran akibat ledakan kolam pemakaman surgawi masih ada. Tidak jauh dari situ ada lubang dalam tempat kolam pemakaman surgawi berada. Sepotong energi dingin keluar dari dalam lubang. Setelah melihat sekeliling, tatapan Wang Lin melihat ke depan. Ini hanya bagian luar gua Kaisar Langit, dan dia bahkan tidak dekat dengan bagian dalam. Dari sini, dia bisa melihat sejumlah besar paviliun dan bangunan di kejauhan. Bangunan-bangunan ini membentuk pola yang tidak beraturan. Di ujung pandangan Wang Lin, dia bisa melihat sebuah istana di kedalaman bangunan yang dikelilingi oleh selubung kabut hitam pekat. Istana hampir tidak terlihat. Sambil merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Sebuah batu giok muncul di tangannya. Itu adalah batu giok surgawi yang memancarkan cahaya lembut. Wang Lin awalnya memperoleh ini di Demon Spirit Land. Di dalamnya ada mantra berhenti dan metode untuk menyempurnakan penjaga langit. Wang Lin ingat ketika dia memeriksa batu giok itu, ada juga peta di dalamnya. Namun, Wang Lin merasa peta ini asing, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Melihat gua itu sekarang, samar-samar dia merasa gua itu familiar. Lalu dia teringat peta di batu giok. Ketika dia mengeluarkan batu giok itu, perasaan ilahi masuk ke dalamnya, dan ekspresinya berubah. Tempat yang digambarkan peta adalah gua Kaisar Langit ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa peta itu dan mengingat semuanya dengan cermat. Setelah merenung sebentar, dia tidak bergerak sembarangan. Sebaliknya, dia mundur ke samping lubang yang ditinggalkan oleh kolam pemakaman surgawi dan melihat ke bawah. Lubang itu benar-benar gelap, dan tatapannya tidak bisa menembusnya. Tempat ini lumayan. Wang Lin mengambil langkah dan memasuki lubang. Namun, dia tidak turun dengan cepat. Dia hanya turun beberapa ratus kaki. Kemudian Wang Lin menamparkan tas pegangannya, menyebabkan selusin pedang besar terbang keluar dan menyapu sisi lubang. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan sesaat kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin masuk ke dalam dan duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menerapkan banyak batasan sebelum dia tenang. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya perak terbang keluar, dan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia duduk di sebelah pintu masuk dan menjaga Wang Lin. Wang Lin memeriksa mayat wanita berwarna perak itu sambil duduk di sana. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya setelah dia menyerap racun bunga. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia menyebarkan inderanya dan menemukan bahwa segel kendali asli di dalam tubuhnya masih ada. Itu tidak rusak sama sekali, dan semua batasan tersembunyi yang dia tempatkan juga ada di sana. Baru setelah itu dia rileks dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Sekarang kultivasi saya menunjukkan tanda terobosan, saya harus mengambil kesempatan ini dan naik. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik di gua Kaisar Langit ini. Ketika dia menutup matanya, energi asal di dalam dirinya tiba-tiba berputar ke seluruh tubuhnya.
Jejak panas yang membara keluar dari tubuhnya, tapi tetap berada dalam jarak tertentu dari tubuhnya dan tidak menyebar. Wilayah kekuasaannya telah membuat terobosan karena masalah dengan Yao Qikui. Sekarang Wang Lin mulai menggunakan budidayanya, yang stagnan di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, mulai mengendur. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin tidak bergerak, dan energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, aliran energi asalnya begitu lancar, tidak mungkin diketahui dari mana dimulai atau berakhirnya. Mayat perempuan perak telah melindungi Wang Lin sepanjang waktu. Dia sering menatap Wang Lin untuk waktu yang lama, dan akan ada sedikit kebingungan dalam tatapannya. Namun, jejak kebingungan ini akan segera disembunyikan dengan baik. Pada hari keempat, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan beberapa jiwa asal orang yang telah dia bunuh. Lalu dia melahapnya tanpa ragu-ragu. Energi asal di sini tidak cukup, jadi inilah satu-satunya cara untuk membuat terobosan. Sementara tingkat kultivasi Wang Lin meningkat dari tahap pertengahan Nirvana Skrier, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi jauh dari Gua Kaisar Langit. Setiap kultivator aliansi yang melihat ini terkejut. Ada nyala api merah yang datang dari cakrawala jauh. Seolah-olah nyala api datang untuk membakar segalanya menjadi ketiadaan. Api merah berangsur-angsur menutup dan menjadi semakin terang. Cahayanya sangat keras, dan sepertinya nyala api yang tak berujung akan menyapu bintang-bintang. Mereka juga bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Burung vermilion yang sangat besar dengan lebar sayap ratusan kilometer terbang di depan api. Burung vermilion ini tersusun dari api, dan panasnya yang tak terbayangkan bisa dirasakan dari jauh. Panas dari burung vermilion ini akan mengejutkan semua kultivator. Kemanapun burung vermilion lewat, murid dari semua kultivator di dekatnya menyusut dan mereka bergegas menghindarinya. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Setiap kultivator kuat dengan pengetahuan duniawi apapun tiba-tiba merasakan sebuah nama kuno meledak di benak mereka ketika mereka melihat burung vermilion. Sekte Ilahi Burung Vermilion. N. Episode 1038 Puncak Pencakar Nirwana. Sekte Burung Vermilion Ilahi kuno tampaknya telah menjadi mitos. Keempat kata ini bahkan tidak ada di benak beberapa kultivator. 4 sekte ilahi telah memudar terlalu lama. Kemuliaan mereka sebelumnya telah menjadi kenangan masa lalu, dan bahkan secara bertahap menghilang seiring berjalannya waktu. Hanya beberapa kultivator kuat yang masih mempertahankan rasa hormat terhadap 4 sekte ilahi dalam ingatan mereka. Mereka akan gemetar dari lubuk hati yang paling dalam ketika mendengar nama 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bahkan lebih kuat dan misterius daripada aliansi kultivasi saat ini. Bahkan alam kekosongan cemerlang pun takut pada 4 sekte ilahi. Hasilnya, mereka bekerja sama dengan aliansi kultivator. Setelah banyak konspirasi, mereka mampu membawa 4 sekte ilahi ke titik terlemah mereka. Kaisar Ilahi Naga Nilakandi yang paling kuat menghilang dan berita tentang Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang paling ditakuti memasuki penyakit hawar surga ketiganya pun bocor. Ini membuka 4 sekte ilahi menuju krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, 4 sekte ilahi masih cukup kuat untuk melawan aliansi kultivasi, dan mereka tidak takut dengan alam kekosongan cemerlang. Lagi pula, karena berbagai alasan, alam kekosongan cemerlang hanya bisa membantu secara rahasia. Bahkan jika mereka melangkah keluar, 4 sekte ilahi dapat mengaktifkan 4 harta karun ilahi dan melakukan perlawanan. Namun, pada saat paling kritis dari pertempuran 4 sekte ilahi melawan aliansi, peristiwa yang menggemparkan terjadi yang akhirnya menyebabkan 4 sekte ilahi akhirnya menurun. Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, 3 murid utamanya, dan mayoritas sektenya mengkhianati 4 sekte ilahi. Tidak hanya itu, tetapi selama pengkhianatan, dia diam-diam menyerang Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia menyebabkan penyakit hawar surga ketiga, yang ditekan oleh Kaisar Ilahi Burung Vermilion, hingga meletus. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat dipercaya oleh 4 sekte ilahi, yang mengandalkan warisan garis keturunan. Pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam dan mayoritas sektenya menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan dalam perang ini. Awalnya, dengan hilangnya Kaisar Ilahi Naga Azure, 4 harta karun ilahi kuno kehilangan banyak kekuatannya. Sekarang Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam telah mengkhianati 4 sekte ilahi, kekuatan 4 harta karun ilahi semakin melemah. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Ilahi, mengkhianati 4 sekte ilahi. Semua ini merupakan misteri yang belum terpecahkan.
Pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam memperkuat aliansi kultivasi. Pertempuran itu mengguncang seluruh sistem bintang dan meninggalkan mayat berdarah di mana-mana. Namun, aliansi kultivasi masih meremehkan 4 sekte ilahi. Setelah pengkhianatan tersebut, Kaisar Ilahi Burung Vermilion berisiko gagal dalam penyakit hawar surga ketiganya dan memenuhi bintang-bintang dengan lautan api. Dia kemudian dibagi menjadi 10 avatar dan melancarkan serangan balik gila-gilaan. Pertempuran ini adalah sebuah tragedi. Beberapa kultivator yang selamat akan menggigil setiap kali mereka mengingatnya. Pada akhirnya, 4 sekte ilahi dikalahkan. Alam kekosongan cemerlang mengingkari janji yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan secara terbuka bergabung dalam pertarungan. Niat awalnya adalah untuk melenyapkan 4 sekte ilahi sepenuhnya. Namun, bahkan mereka meremehkan 4 sekte ilahi. Kaisar Ilahi Burung Vermilion kehilangan 8 avatar dan tubuh aslinya hampir roboh, hanya menyisakan sedikit kemauan. Sekte Azure Naga Ilahi menderita banyak korban. Hanya 1 atau 2 dari setiap 10 anggota yang selamat. Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam hampir runtuh. Kaisar Ilahi Macan Putih membunuh banyak kelompok tetua pertama aliansi dan banyak orang dari alam kekosongan cemerlang. Bahkan pada akhirnya, ketika dia meninggal, tubuhnya tidak roboh tetapi berdiri di sana, menghalangi pasukan aliansi kultivasi. Niat membunuh mengerikan yang dia keluarkan mengejutkan banyak orang dan membuat tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak maju. Perang tragis ini berakhir di sini, dan bisa dikatakan kedua belah pihak sangat menderita. 4 sekte ilahi kalah, tetapi kekuatan aliansi kultivasi juga sangat menderita. Bahkan alam kekosongan cemerlang harus menghentikan rencana mereka untuk melenyapkan 4 sekte ilahi sepenuhnya. Bukannya mereka tidak mau, tapi jika mereka melanjutkan, maka harga untuk menang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh aliansi atau alam kekosongan cemerlang. Lagi pula, masih ada rumor 4 harta karun ilahi yang bisa membelah langit. Jika mereka benar-benar memaksa 4 sekte ilahi ke dalam situasi putus asa, 4 sekte ilahi dapat dengan mudah mengorbankan seluruh sekte untuk menjatuhkan mereka bersama mereka. Sejak saat itu, 4 sekte ilahi menghilang tanpa jejak. Dalam puluhan ribu tahun ini, mereka hampir tidak pernah muncul, dan bahkan ketika muncul, mereka hanya menempati sejumlah kecil planet. Sedemikian rupa, mereka juga berintegrasi ke dalam aliansi. Planet Suzaku adalah contoh yang bagus. Namun, kemunculan burung vermilion yang berukuran ratusan ribu kilometer di antara bintang-bintang dengan jelas menandakan bahwa 4 sekte ilahi akan melonjak dalam sistem bintang sekali lagi. Dalam perjalanannya, bahkan meteor yang terbang pun dibakar menjadi abu oleh burung vermilion. Hal ini mengejutkan banyak kultivator aliansi, dan mereka mulai berspekulasi. Bahkan All Heaven langsung memperoleh informasi mengenai kemunculan burung vermilion. Ketika Master Flamespark mendengar berita itu, dia langsung tertawa. Perang yang ditunda oleh All Heaven telah dimulai sekali lagi dalam skala besar. Mereka menggunakan wilayah utara sebagai basis dan bergerak maju. Bahkan lebih banyak lagi kultivator All Heaven yang datang dari All Heaven. Hampir semua kultivator di All Heaven ditarik keluar untuk menyerang aliansi dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sedang duduk di dalam lubang, berkultivasi dengan mata tertutup. Sesekali, dia akan mengambil jiwa asal untuk dimakan. Untungnya, dia memiliki cukup jiwa asal di dalam tasnya untuk dia makan. Energi asal di dalam tubuhnya berputar semakin cepat. Aura yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyapu area itu seperti badai. Gua tempat dia berada tidak besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah badai dan sejumlah besar kerikil berjatuhan dari dinding. Tapi Wang Lin tidak menyadari semua ini. Dia telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Sebelum kerikil apapun mendarat di atasnya, akan ada kilatan cahaya perak. Itu adalah mayat perempuan berwarna perak yang menghancurkan mereka semua. Energi asal yang tak ada habisnya berasal dari jiwa asal yang dimakan Wang Lin, dan energi asal berkumpul di dalam jiwa asal Wang Lin seperti orang gila. Jika sebelum kebangkitan burung vermilion dan energi asalnya tidak mengandung api suci, maka dia pasti sudah menerobos. Namun, energi asal Wang Lin mengandung api, sehingga energi asal yang dikonsumsinya harus diubah. Itu disempurnakan di dalam jiwa asalnya. Meski lebih merepotkan, setelah berhasil, kekuatan Wang Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Energi asal dalam jumlah besar diubah menjadi api yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin melepaskan panas dalam jumlah besar saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya. Sisi gua menjadi merah dan runtuh. Seolah-olah bebatuan tersebut telah lama terkubur di dalam gunung berapi dan mengandung panas yang ekstrim.
Mayat perempuan perak itu mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak setengah langkah pun. Saat auranya semakin kuat, badai energi asal dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Gemuruh yang keras mengguncang gua dan menyebabkan keruntuhan yang meluas. Tanah tempat Wang Lin duduk tiba-tiba retak. Saat lantai runtuh, Wang Lin terjatuh. Badai di sekelilingnya menendang semua kerikil yang berjatuhan. Saat ini, badai Wang Lin seperti bor yang sedang menggali. Mayat perempuan perak mengikuti Wang Lin sebagai sinar cahaya perak. Panas tinggi mengalir ke wajahnya, menyebabkan wajah pucatnya menjadi sedikit lebih merah. Dia tidak berkedip dan selalu menatap Wang Lin. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dua pancaran api keluar dari matanya. Saat dia membuka matanya, badai di sekelilingnya mencapai puncaknya dan menyapu area tersebut. Kemudian aura kultivator Nirvana Skrier tahap akhir menyebar. Perasaan kuat ini membuatnya merasa seolah-olah dia mengendalikan dunia. Pada saat ini, dia merasa seolah dia bisa menghancurkan dunia dengan satu mantra. Segala sesuatu yang dilihatnya berubah. Segala sesuatu di hadapannya sepertinya terbuat dari tali. Inilah hukum yang ada di matanya. Setelah mencapai langkah kedua, seseorang harus membaca hukumnya. Begitu seseorang mencapai titik tertentu, mereka akan mampu mencapai puncak Nirvana Skrier. Saya telah menerobos. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mencapai tahap akhir Nirvana Skrier saja tidak cukup baginya. Setelah domainnya berevolusi dan dia mencapai tahap akhir Nirvana Skrier, dia merasa masih ada ruang. Dia hanya membutuhkan energi asal yang cukup untuk mencapai puncak tahap akhir dari Nirvana Skrier. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa dirinya sendiri, jadi dia hanya melahap semua jiwa asal di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi Nirvana Skrier tahap akhir diubah untuk menahan api dan menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin terus berubah, dan suhu tubuh Wang Lin berangsur-angsur meningkat. Tato burung vermilion keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Teriakan burung vermilion menggema. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai mengerutkan kening. Sedikit lagi. Sambil merenung, tubuh Wang Lin berkedip dan avatarnya keluar. Sekarang ada dua Wang Lin. Tubuh aslinya duduk dan, karena terpisah dari avatarnya, niat membunuhnya yang mengerikan memenuhi area tersebut. Avatar itu memiliki wajah yang tenang. Setelah dia meninggalkan tubuh aslinya, dia keluar dari gua. Dia melayang di udara dan burung vermilion dengan cepat melayang di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Bola api menyala di mata kirinya, dan mata kanannya berisi bola guntur berwarna biru. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dari sela alisnya. Raungan naga guntur kuno yang bisa mengendalikan semua guntur bergema di dalam lubang. Saat ini, cara Wang Lin memandang dunia berubah drastis. Episode 1039 Liu Mei 1. Dunia berubah. Meskipun ini adalah gua Kaisar Langit, itu tidak bisa menghentikan pandangan Wang Lin. Api berkobar di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kanannya. Saat ini, dunia sebelum Wang Lin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lubang dalam di depannya perlahan menjadi transparan hingga hilang sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah garis-garis hitam yang saling bersilangan. Garis-garis hitam ini memenuhi dunia. Lubang yang dalam ini jelas dibentuk oleh garis-garis ini. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tercengang sejenak. Dia perlahan berbalik dan melihat ke tempat lain. Saat matanya bergerak, dinding di sisinya menghilang dan berubah menjadi segudang garis yang berpotongan. Menatap garis-garis yang tidak teratur ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan dorongan hati. Dia mengangkat tangannya dan meraih garis itu. Namun, pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari garis yang membubarkan kekuatan Wang Lin. Tangan Wang Lin memantul dan kekuatan pantulan yang kuat tiba. Dengan keras, Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Tidak ada rasa frustrasi di wajahnya, melainkan pencerahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari lubang yang dalam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua bangunan terlihat sangat berbeda sekarang. Bangunan-bangunan dan bunga-bunga itu semuanya hancur ketika pandangannya tertuju pada mereka. Mereka berubah menjadi garis berbagai warna yang saling bersilangan. Seluruh dunia ini sepertinya telah mengalami perubahan besar. Tidak heran orang-orang seperti Bei Lou dapat dengan mudah melakukan perjalanan dalam 99 alam di dalam botol. Agaknya, jika si Tunan menginginkannya, dia juga dapat melakukannya. Bahkan Master Halloween dapat menghancurkan satu alam di dunia botol. Jika aku kembali ke dunia botol, meskipun aku tidak percaya diri untuk melewati 99 alam, aku pasti bisa menembus beberapa alam sekaligus.
Monster tua pembersih nirwana itu bisa melihat hukum. Mereka juga bisa mengendalikan hukum, sehingga mereka bisa bergerak secara alami di dunia nyata. Saya ingin mengambil garis tersebut, tetapi saya terpantul kembali oleh kekuatan yang kuat karena saya belum mencapai tahap pembersih nirwana. Saya belum menguasai hukum pengendalian. Wang Lin melihat sekelilingnya dan pencerahan memenuhi matanya. Bahkan batasan tak terlihat itu jelas muncul di hadapan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat ini, dia berpikir, dan mutiara menentang surga mulai bergerak dengan sendirinya. Sebuah pusaran seukuran kepalan tangan terbentuk di antara alis Wang Lin. Mutiara menentang surga perlahan keluar dari pusaran dan melayang di depan Wang Lin. Ada riak-riak memutar di sekitar surga yang menentang manik-manik. Seolah-olah hal itu tidak pantas dilakukan di sini dan ditolak. Saat ini, pikiran Wang Lin digabungkan dengan manik yang menantang surga. Dia merasakan gemuruh yang menggelegar di kepalanya dan pandangannya kabur. Seolah-olah sebuah kekuatan dahsyat telah menguasai pikirannya dan menerobos semua rintangan di dalam gua untuk langsung naik ke langit. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari pusat negeri roh iblis dan pergi ke cakrawala. Wang Lin melihat langit. Langit biru seketika berubah menjadi garis-garis biru panjang yang saling bersilangan. Dia melihat awan putih, bumi, tanaman di tanah, dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya di tanah roh iblis. Dia juga melihat sungai dan gunung. Dengan kekuatan misterius surga yang menentang manik, pikiran Wang Lin menyebar ke seluruh dunia dan melihat semua hukum dunia. Segala sesuatu di hadapannya adalah hukum, dan garis-garis warna-warni itu adalah cara melihat hukum. Saat dia terus melihat, Wang Lin tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan dia menyapu tanah roh iblis. Kemudian dia menyerbu langsung ke langit sambil dikelilingi oleh kekuatan misterius surga yang menentang manik. Gemuruh menggelegar lainnya bergema di dalam pikirannya saat dia menembus tanah roh iblis dengan bantuan mutiara menentang surga. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang seperti Olsir, dengan paksa. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi pikirannya dan surga yang menentang manik, dan tidak ada yang berani menghalangi mereka. Wang Lin melihat ruang gelap di hadapannya. Bintik debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang angkasa, serta nebula yang mempesona. Wang Lin tenggelam dalam keadaan tercerahkan ini saat dia melihat di antara bintang-bintang dan merasakan hukum di alam semesta ini. Planet-planet yang mempesona di kejauhan, meteorit yang terbang, dan serpihan debu semuanya muncul di mata Wang Lin. Hukum. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Setelah pikirannya menyatu dengan bintang-bintang, Wang Lin terus mendapatkan pencerahan. Saat ini berlanjut, pikirannya berkembang dan terus menyebar. Kecepatan penyebaran pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan perasaan ilahi. Itu seperti ketika Wang Lin berdiri di depan gerbang surga menantang manik, di mana dia mengambil setengah langkah dan tampak menjadi satu dengan kehampaan. Kali ini, Wang Lin berkeliaran di antara bintang-bintang dan merasakan perasaan mencari Dao sekali lagi. Namun, kali ini dia mencari hukum. Saat pikirannya menyebar tanpa henti, pikirannya menyapu planet satu per satu. Hatinya tenang, dan ketika dia benar-benar tenggelam dalam hal ini, dia tidak mengetahui kondisinya saat ini. Setiap planet yang ia lewati, setiap makhluk hidup, termasuk manusia, kultivator, hewan, dan bahkan tumbuhan, terlihat jelas oleh Wang Lin. Hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis dan diamati oleh Wang Lin saat pikirannya berlalu. Tak satu pun dari para kultivator di planet-planet itu menyadari pikiran Wang Lin lewat, bahkan para kultivator di tahap pengikis nirwana dan pembersih nirwana pun tidak. Bagaimanapun, Wang Lin dilindungi oleh surga yang menentang manik. Jika dia tidak ingin orang-orang mengetahui keberadaannya, maka tak seorang pun akan mengetahuinya, bahkan para kultivator nirvana saterer pun tidak. Saat pikirannya menyebar dengan Demon Spirit Land sebagai pusatnya, seolah-olah waktu terasa bertahan selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pikiran Wang Lin telah mencakup sebagian besar aliansi. Dia tidak berhenti di situ. Saat memperoleh pencerahan, dia menyebarkan pikirannya lebih jauh lagi dengan kekuatan mutiara menentang surga. Dia menyebarkannya lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam. Dia melihat terlalu banyak kultivator dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat. Dia bahkan melihat beberapa orang yang dia kenal di masa lalu. Orang-orang ini tidak membuat Wang Lin berhenti. Saat ini dia tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia memahami hukum seperti orang gila. Ketika pikirannya menjadi gila, tingkat kultivasinya juga mencapai puncaknya.
Mencapai puncak tahap akhir dari Nirvana Scryer tidaklah sulit bagi sebagian besar kultivator Nirvana Scryer tahap akhir. Selama mereka melihat cukup banyak hukum, mereka secara alami akan mencapai puncak tahap akhir. Namun, ini merupakan proses yang panjang karena hanya setelah mengalami terlalu banyak dan melihat segalanya barulah seseorang bisa berhasil. Tidak ada yang bisa seperti Wang Lin, di mana pikirannya dapat menyebar ke sebagian besar sistem bintang aliansi dengan bantuan surga yang menentang manik untuk melihat semua hukum yang berbeda. Pikiran Wang Lin terus menyebar, dan dia melihat lautan api mendekat. Ada burung vermilion raksasa yang memancarkan panas ekstrim di depan lautan api. Retakan dalam jumlah besar muncul di ruang tempat burung vermilion lewat. Sepertinya mereka bisa roboh hanya dengan satu sentuhan sederhana. Semua meteorit yang mendekati burung vermilion akan terbakar menjadi debu. Jika bukan karena burung vermilion menghindari planet kultivasi, maka akan terlalu banyak planet yang runtuh dalam perjalanannya. Sinar api mengikuti burung vermilion. Ada kultivator berwarna merah di dalam setiap sinar api. Ada pria dan wanita di antara mereka, bersama dengan 6 orang tua yang memancarkan aura menakutkan di depan. Dari kejauhan, sepertinya ada tidak kurang dari 1000 kultivator di belakang burung vermilion, dan tidak ada tingkat kultivasi mereka yang rendah. Orang-orang ini bergerak cepat ke belakang burung vermilion. Burung vermilion membuat Wang Lin merasa familiar. Saat pikirannya berlalu, mata berapi-api burung vermilion menyala dan tubuhnya bergetar. Teriakan dahsyat dari burung vermilion segera bergema. Setelah pikiran Wang Lin berlalu, kebingungan memenuhi burung vermilion raksasa. Burung vermilion bukan satu-satunya yang bingung. Para kultivator di belakangnya juga bingung, terutama keenam tetua. Mereka semua saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa burung vermilion spirit mengeluarkan tangisan. Tidak peduli seberapa banyak mereka merenung, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Pikiran Wang Lin terus menyebar. Di pusat aliansi, ada medan bintang yang dipenuhi meteorit ungu tua. Di kedalaman bintangnya terdapat dunia lain. Sebuah bangunan melingkar yang sangat besar melayang di antara bintang-bintang, dan dikelilingi oleh tidak kurang dari 100 bangunan kecil. Semburan petir hitam terus-menerus menyambar, mengeluarkan tekanan yang aneh. Ini adalah pintu masuk ke aliansi kultivasi. Hanya dengan melalui sini seseorang dapat mencapai markas besar aliansi kultivasi. Pikiran Wang Lin sampai di tempat aneh ini. Pikirannya bahkan menembus pintu masuk dan sampai di markas besar aliansi. Markas besar aliansi berada di wilayah tersendiri. Dulunya milik alam langit hujan, tapi kemudian ditemukan dan ditempati oleh aliansi kultivator. 173 planet kultivasi raksasa membentuk markas besar aliansi kultivasi. 172 planet tersusun dalam lingkaran, dan tidak statis, melainkan bergerak perlahan. Dari kejauhan, markas besar aliansi tampak seperti miniatur sistem bintang aliansi. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berpindah-pindah, tetapi anehnya, tidak ada suara. Di tengah cincin planet ini terdapat pusaran raksasa. Pusaran ini berwarna ungu dan akan menyebabkan siapapun yang melihatnya gemetar. Sangat sedikit orang yang tahu persis apa yang ada di dalam pusaran itu. Di atas pusaran itu adalah planet terakhir dari 173 planet. Ia tidak bergerak, tetapi melayang di atas pusaran dan menyerap gas ungu yang dikeluarkan oleh pusaran tersebut. Pusaran ini terlalu besar. Seorang kultivator akan seperti semut jika dibandingkan dengannya. Faktanya, kultivator akan lebih kecil dari semut dan tidak mungkin terlihat. Bahkan planet kultivasi terakhir tampak sangat tidak berarti dibandingkan dengan pusarannya. Episode 1040 Liu Mei 2. Di dalam ruang rahasia di dalam planet di atas pusaran itu duduk seorang pria parubaya. Dia sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Selain bel perunggu seukuran kepalan tangan, tidak ada apapun di dalam ruang rahasia ini. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ruang rahasia. Pria di dalam tetap bergeming, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun, tetapi bel segera mengeluarkan suara yang tajam. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan dua tatapan gila muncul. Pada saat ini terjadi, pikiran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu kultivator All Heaven berperang melawan aliansi. Master Flamespark dan teman-temannya termasuk di antara mereka. Aliansi juga memiliki beberapa kultivator yang kuat. Kedua belah pihak baru saja memulai pertempuran mereka, namun korban jiwa sudah tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terlintas. Dia melihat segalanya, tapi dia tidak berhenti sejenak pun dan terus bergerak. Tidak ada yang mengetahui kedatangannya dan tidak ada yang mendeteksi keluarnya dia.
Pikiran Wang Lin diam-diam meninggalkan pertumpahan darah dan pembantaian yang tak berkesudahan ini. Tak satu pun dari hal-hal ini yang mampu menghentikannya. Dia melanjutkan pemahamannya, dan budidayanya mendekati puncak. Dia sedang menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi orang lain untuk menyelesaikannya. Pikirannya terus menyebar hingga mencapai wilayah yang sangat rahasia di aliansi. Ada planet kuning di sini yang dipenuhi kematian dan tidak memiliki jejak kehidupan. Bahkan energi spiritual sangat langka di sini. Tidak ada satupun kultivator dalam jarak jutaan kilometer dari planet ini. Seolah-olah ini adalah zona terlarang. Bahkan ketika pikiran Wang Lin tiba, sepertinya ada gangguan. Ketika pikirannya melewati planet kuning, pikirannya segera memasuki bagian dalam planet, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada susunan transfer di dalam planet ini. Array ini sangat besar, dan di sisi lain dari array transfer adalah satu-satunya negara kultivasi peringkat 9 di aliansi. Alam kekosongan yang cemerlang. Itu adalah satu-satunya negara peringkat 9 di aliansi, dan sangat misterius. Seluruh dunia Brilliant Void bukanlah sebuah planet kultivasi, melainkan sebuah benua besar yang bagaikan dunianya sendiri. Ini adalah tanah suci mayoritas kultivator di sini. Pikiran Wang Lin memasuki alam kekosongan cemerlang yang hanya dimiliki oleh sedikit kultivator yang memenuhi syarat untuk dimasuki. Jauh di dalam alam kekosongan cemerlang, duduklah seorang lelaki tua. Dia sedang berkultivasi di samping lereng ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Rekan kultivator manakah yang telah datang ke alam kekosongan cemerlang saya? Tolong tunjukkan dirimu. Orang tua itu adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Wang Lin. Meski suaranya tenang, namun dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Seolah-olah hukum di sekitar lelaki tua ini akan berubah sesuka hatinya. Namun, kata-kata orang ini tidak mampu membangunkan Wang Lin dari keadaan anehnya. Pikiran Wang Lin menyapu melewati alam kekosongan cemerlang, tapi sebelum dia bisa melihat semuanya, pikirannya terkejut. Dia melihat dua wanita. Salah satu wanita sedang duduk di puncak gunung. Dia tidak cantik mutlak, tapi dia tetap cantik. Dia mengenakan gaun biru, dan gaun itu tertiup angin saat angin gunung bertiup. Dia memberikan kesan keindahan surgawi. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya saat dia melihat ke depan dengan sedikit kenangan di matanya. Di sampingnya ada seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan bersama wanita itu. Namun pandangan harimau ini seringkali beralih ke hutan lebat di bawah gunung. Sosok beberapa harimau betina menarik perhatiannya. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah berharap bisa segera melompat ke dalam hutan di bawah. Kapan aku bisa pergi dari sini? Gumam wanita itu dengan getir sambil mengangkat kepalanya seolah sedang berbicara dengan harimau. Ketika tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, saya akan membiarkan Anda pergi. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang wanita itu. Setelah mendengar suara tersebut, wanita itu langsung berdiri. Bahkan harimau itu gemetar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari harimau betina di hutan di bawah. Bersamaan dengan suara itu datanglah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru yang elegan, dan penampilannya tidak mungkin untuk digambarkan. Seolah-olah semua bintang akan suram jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya menggugah hati seseorang. Semua orang, bahkan kultivator yang kuat, akan terkejut dengan kecantikannya. Jika dia disebut sebagai kecantikan nomor satu di aliansi, tidak ada yang akan keberatan. Namun, aura di bawah kecantikan itu begitu dingin sehingga mustahil untuk mendekatinya, seolah-olah dia adalah gunung es. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa meluluhkan sikap dinginnya. Ada aura yang sangat mulia datang dari dalam dinginnya ini. Suatu rasa bangga, seolah-olah dia selalu menjadi pusat perhatian dan mempunyai status tertinggi. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, Zouru menyapa guru. Wanita cantik tak tertandingi dalam gaun biru anggun yang mampu bersaing dengan matahari dan bulan masih memiliki ekspresi dingin yang tidak pernah berubah saat dia melihat ke arah Zouru, dan dia akan berbicara. Namun, pada saat ini, pikiran Wang Lin tiba dan dia melihat kedua wanita ini. Pikirannya, yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah semua yang dia alami sejauh ini, terhenti. Penghentian ini menyebabkan guncangan kuat muncul dari pikiran Wang Lin, menyebabkan dia terbangun dari keadaan misterius itu. Semua ini karena kedua wanita ini. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita cantik itu, tapi saat Wang Lin melihatnya, rasa kepahitan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Wang Ping masih berada di dalam mutiara menentang surga.
Bagaimana Wang Lin bisa melupakan wanita kejam dan keji itu? Dia ingin melupakannya, tapi ada beberapa penderitaan dalam hidup yang tidak bisa dia lupakan. Melihat wanita ini dan Zhou menyebabkan Wang Lin terbangun dari keadaan istimewanya. Saat dia terbangun, ekspresi wanita dingin dan cantik itu berubah drastis. Rasa dinginnya langsung mereda dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merasa seperti dia telah melihat bayangan seseorang yang telah dia ukir jauh di dalam ingatannya. Liu Mei. Pada saat itu, seolah-olah ada suara samar yang muncul dari kehampaan dan memasuki telinga wanita cantik ini. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Saat Wang Lin terbangun, pikirannya ditarik kembali oleh surga yang menentang Manik dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia ditarik keluar dari alam kekosongan cemerlang. Itu adalah lingkaran yang berkontraksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menyapu setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Orang tua di alam kekosongan cemerlang yang memperhatikan Wang Lin menatap ke langit dan mulai merenung. Pertempuran di wilayah utara masih berlangsung sengit. Saat pikiran Wang Lin berkontraksi, ekspresi Master Flamespark dan teman-temannya berubah drastis. Wang Lin. Master Flamespark memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Sangat jarang terlihat dari Master Flamespark. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mengenal Wang Lin sangat ketakutan dengan hal ini. Markas Aliansi Kultivator, planet terapung di atas pusaran. Di dalam ruang rahasia, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa dia? Ada juga burung vermilion di dalam lautan api. Ia mengeluarkan burung vermilion cry lagi dan bergerak lebih cepat. Di antara bintang-bintang, ada sosok kurus mengenakan pakaian berwarna hijau. Orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia berjalan melewati bintang-bintang, dan targetnya adalah markas besar Aliansi Kultivator. Di belakangnya ada tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan sedikit darah memenuhi area tersebut. Saat dia berjalan, matanya bersinar dan dia melihat ke kejauhan. Ekspresinya melembut dan dia menunjukkan senyuman kekaguman. Wang Lin. Kultivasi anak itu telah menembus. Aura ini seharusnya adalah mutiara menentang surga. Dia mampu menggunakan mutiara menentang surga untuk memahami hukum. Dengan ini, saya dapat bersantai dan melakukan perjalanan ke markas besar aliansi tanpa penyesalan. Saya akan pergi ke markas aliansi kultivator dan menemukan rahasia di balik runtuhnya alam surgawi. Lalu aku akan menemukan penyebab sebenarnya dari kegilaanku. Pikiran Wang Lin berkontraksi seperti orang gila. Hanya butuh beberapa saat untuk mengembalikan semuanya. Seolah semua yang terjadi telah berbalik. Dia kembali ke tanah roh iblis, ke gua kaisar langit, dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar seolah jiwanya telah kembali. Apa yang muncul di hadapannya adalah surga mengambang yang menentang Manik. Mutiara menentang surga perlahan melayang menuju Wang Lin dan menghilang di antara alisnya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan menutup matanya dan aura puncak Nirvana Skrier muncul dari tubuhnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melihat banyak hukum, jadi dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dengan tatapan yang rumit dan dingin. Dengan bantuan mutiara menentang surga, dia telah melihat terlalu banyak. Namun, sosok wanita yang dilihatnya pada akhirnya mengganggu ketenangan hatinya. Liu Mei saat itu pastilah avatarnya.